Ahmad Zuhrul Fuadi dari Rowokel, Kebumen. Majendit lolo loba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah. Ubur-ubur ikan lele. Perkenalkan, saya Mas Zuhrul dari Rowokel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna bil ittihadi wasilati wal arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dewan juri dan bijaksana yang senyumannya mempesona, membuat hati yang melihat langsung terpana, apalagi senyumannya Kak Rina. Sedulur dai muda yang insya Allah berbahagia, yang ada di sana dan yang ada di rumah menonton melalui kanal YouTube NUOK, dimanapun Anda berada, yang insya Allah berbahagia. Amin Allahumma amin. Nanti kalau Mas Zuhrul, tadi Mas Andi bilangnya Mas Fuad, karena kenalnya Mas Fuad kayaknya. Saya sekarang sudah berubah menjadi Mas Zuhrul. Karena tadi biar pas ubur-ubur, jadi Mas Zuhrul. Kalau nanti Mas Zuhrul bilang sedulur dai muda, monggo dipun jawab kepriben sing semangat, yang semangat. Nah, tolong dijawab, sedulur dai muda kurang semangat, sedulur dai muda. Nah, marilah kita pada sore hari ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Bapaknya sehat, Pak Kiai sehat, alhamdulillah. Mbak Yune sehat, kakangnya sehat. Nek digabung ini yu kangkang, yu kang, yu karo kang, ini yu kangkang. Nah, alhamdulillah sehat semua. Nanti tolong dibantu menjawab alhamdulillah. Bapak sehat, ibu sehat, MC sehat, tukang sotinge alhamdulillah. Tukang sotinge alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena syukur yang paling mudah adalah iqraran bil qaul, mengucapkan dengan kalimat.
Nah, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salamullah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dambaan seluruh penduduk langit dan bumi, sang revolusioner, nabi yang membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman nuroniyah. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, yakni syafaatul udzma kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sedulur dai muda mbok kelalen. Menurut Kailash Satyarthi, seorang aktivis hak asasi manusia asal India, mengatakan bahwa generasi muda adalah generasi yang menjadi kekayaan bagi seluruh dunia. Tidak ada yang menandingi kekuatan dari generasi muda. Tidak ada. Karena generasi muda di saat umur-umur pemuda, seorang manusia ada pada puncak kejayaan jasmaninya dan rohaninya. Di sini yang merasa masih muda ada Jong. Nyun sewu Pak Mustoleh masih muda nggih. Walaupun sudah umurnya sudah banyak tapi semangatnya muda, alhamdulillah. Patut ditiru dari beliau Pak Mustoleh. Sebagai generasi muda, kita apa paning wong lanang ketika mendengarkan adzan, kira-kira panjenengan semua langsung budal masjid apa dolanan HP? Kira-kira ya saya Mas Restu, kalau jenengan mendengar adzan langsung tindak masjid nopo engkau disit lah langsung alhamdulillah alamin. Aduh aku kalah saing, aku itu imam. Aduh aku itu imam Mas, ampun suhu, ampun. Mirisnya sekarang banyak terjadi di rumah-rumah di masyarakat sekitar kita. Pemuda ketika ada adzan Allahu Akbar, tapi pemuda itu sedang menggunakan HP, memegang HP, dia mengindahkan adzan tersebut. Dia tidak berangkat ke masjid, dia malah asik main HP. Wong lanang, Pak Mustoleh tidak berlaku untuk Mas Mustoleh. Mas Ihsan, nah ya, yang dibawa mati itu besok adalah amal. Nah, Mas Ihsan ketika di WA didomai nang pacare, kira-kira panik apa orang? Panik. Diundang Gusti Allah seru depol anggota ora gelem merek ke masjid kepriben tur. Kepriben yang dibawa mati itu amal bukan ayang. Yang diperbanyak itu amal bukan ayang. Yang harus dijaga itu amal bukan ayang. Fahim tum? Fahimna. Oke, sepakat? Sepakat. Lanjut. Saya berdiri di sini untuk memberikan tausiah yang bertema internalisasi nilai Al-Quran menuju generasi emas 2045. Berbicara generasi muda, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, generasi muda kita kian tak karuan. Faktanya banyak generasi muda yang lebih senang diajak party daripada diajak mengaji. Lebih senang diajak party daripada mengaji, lebih senang diajak ghibah, ya Mbak, daripada dengerin tausiah. Lebih senang diajak joget tiktokan
daripada berangkat menghadiri majelis pengajian dan sholawatan. Betul apa betul? Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan generasi muda pada zaman sekarang banyak yang menjadi pelaku pelecehan, banyak yang menjadi pelaku pembunuhan, bahkan pemerkosaan. Di zaman sekarang kita harus menjaga generasi muda itu agar besok ke depan 2045 generasi emas benar-benar terwujud sesuai dengan Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Al-ayah, sadaqallahul azim. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Buktinya dengan apa? Buktinya dengan wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan Allah memberikan keistimewaan di atas makhluk-makhluk yang lain, di atas makhluk-makhluk yang lain. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus merasa, harus yakin, dan harus meyakini bahwa kita adalah generasi muda diberi kepada Ta'ala. Ada 3 cara untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Yang pertama adalah dengan akal. Sesuai dengan ayat tadi, Imam Ali As-Sabuni mengatakan dalam kitab Sofwatut Tafasir jilid 2 halaman 170 yang letaknya ada di bagian bawah sebelah kiri, beliau mengatakan walaqad syarrafna lan yaktina, teman-teman muliakan sapa ingsun Allah, muliakan dzurriyyat Adam yang tedak turune anak Adam ala jamil makhluqat ing atase sekabehane ngeraken ngalahaken ing atase sekabehane pira-pira makhluk, oleh muliakan bil akli kelawan akal, wal ilmi lan ilmu, wan nutqah lan komunikasi. Dengan demikian mari kita jaga, kita tingkatkan 3 itu tadi, yaitu akal, ilmu, dan komunikasi. Dari apa yang saya sampaikan bisa diambil kesimpulan bahwa ketika generasi muda meningkatkan kompetensi akal, kompetensi ilmu, dan kompetensi komunikasi, insya Allah internalisasi nilai Al-Quran menuju generasi emas tahun 2045 akan segera terwujud. Maka dari itu saya berpesan kepada generasi muda, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya nek tekan tua, nek esin nom terus lobet priwe jajal. Maka dari itu jadilah seperti Habil yang rajin bekerja, jangan jadi seperti Qabil yang enggan untuk bekerja. Genderwo jalan-jalan ke pasar Mendoan, bukan ke pasar, ke kapal Mendoan. Saya ulangi, genderwo jalan-jalan ke kapal Mendoan. Sekian yang dapat saya sampaikan, banyak salah mohon dimaafkan. Wa akhiran ilal liqa ma'as salam, wallahu yaqdi bi hibatin wafirah li walakum fi darajatil akhirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.